Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Pancasila sebagai ideologi negara. Latar belakang. Setiap negara di dunia ini pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang kita kenal sebagai ideologi. Ideologi merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju. Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan visi dan misi pribadinya saja untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, negara harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dapat dijadikan sebagai patokan yang disebut sebagai ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pengertian Pancasila sendiri. Ideologi Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sandi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun sempat terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, pada tahun 1945 akhirnya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antonine de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan secara sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Definisi ideologi menurut Marxisme. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu untuk materi pengertian ideologi. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Untuk teori dari antares ideologi adalah suatu gagasan yang spekulatif, namun tetapi ideologi tersebut bukan gagasan palsu dikarenakan gagasan spekulatif ini bukan dimaksudkan untuk menggambarkan suatu realita, melainkan untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana semestinya manusia itu dapat menjalani hidupnya. Dan untuk teori dari Dr. Alfian, ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Untuk teori dari Sarjento Powardoyo, ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang serta universal menjadi landasan bagi seorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi selainnya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini seseorang menangkap apa yang dia istilah ideologi berasal dari kata idea atau logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau ide yang berarti melihat. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang
pengerian dasar. Pokok-pokok pemikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. 1. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat terkait dengan perilaku manusia. 2. Bahwa ideologi di samping mengembangkan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. 3. Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia atau kelompok atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Untuk pengertian materi selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan seluruh warga negara Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, dan yang berkesatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, Paca berarti 5 dan La berarti prinsip atau atas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide, dasar keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Jadi, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Alasan mengapa para pendiri bangsa memiliki Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa karena satu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia sebelum Indonesia membentuk sebuah negara. Kedua, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cocok untuk mengatur manusia sebagai individu atau kehidupan sehari-hari. Ketiga, yaitu ideologi Pancasila juga hanya mengatur manusia sebagai individu atau masyarakat. Dengan memiliki demikian, Pancasila sah untuk dijadikan sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sekarang banyak generasi muda yang lupa akan pentingnya Pancasila untuk kemajuan teknologi yang begitu pesat, membuat masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, termasuk gaya hidup yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika hal tersebut terus terjadi, akan kemungkinan nilai-nilai Pancasila akan tergilas habis oleh budaya global yang datang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan untuk melakukan rekultualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, apalagi untuk generasi milenial. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Poin selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami, kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari.
bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan ideologi itu. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi tersebut. Yang pertama, dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir, muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Poin yang kedua, dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Poin yang selanjutnya, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri. Yang tercermin dalam kehidupan nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terdapat nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zamannya. Selanjutnya ada nilai Pancasila sebagai ideologi. Salah satu faktor yang menjadi mendorong sebuah gagasan tentang keterbukaan ideologi Pancasila adanya sebuah kenyataan mengenai pembangunan dan kehidupan masyarakat yang berkembang seiring pergantian zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila penerapannya sebagai pola pikir dinamis dan terkonsep dikenal dengan adanya 3 tingkatan nilai-nilai dalamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan sebuah nilai yang mendasar, relatif, dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Poin kedua, nilai instrumen ialah nilai dasar yang diuraikan secara lebih dinamis seperti dalam UUD 1945 maupun perundang-undangan lainnya yang perlu diuraikan karenanya supaya lebih dipahami oleh masyarakat. Untuk poin yang ketiga, nilai praktis merupakan perwujudan nilai instrumental dalam membentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun bernegara. Dalam berwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misal saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Moredino menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran Pancasila menjadi sebuah ideologi yang terbuka, di antaranya dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Kenyataan terpuruknya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Pengalaman sejarah politik Indonesia yang pernah dipengaruhi oleh komunisme menjadi sangat penting karena pengaruh tersebut Pancasila menjadi semacam dogma yang kaku. Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila yang menjadi satu-satunya asas telah dihapus berdasarkan ketetapan MPR tahun 1999, dan hal tersebut dapat diartikan sebagai pengembalian fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila sudah seharusnya menjadi jiwa bangsa Indonesia yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.